فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Puja dan puji kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan banyak kenikmatan kepada diri kita. Kenikmatan sehat, kenikmatan iman dan Islam yang merupakan kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan kenikmatan iman dan Islam inilah kita boleh yakin hadirin ikhwatal iman rahimakumullah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, bercermin dari para sahabat yang mana mereka mengatakan bahwa sekiranya Allah Subhanahu wa taala menguji diri mereka, selama ujian itu bukan berkenaan dengan agama dan keimanan mereka, maka ujian tersebut adalah kecil adanya. Mereka mengatakan, in lam takun bika alayya ghadabun fala ubali. Sepanjang engkau ya Allah tidak murka kepada diriku, maka segala apapun yang terjadi aku tidak pedulikan ianya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dengan nikmat iman dan Islam inilah kita berharap sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Para sahabat terkejut, bagaimana mungkin ada orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga? Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, faman ya'ba, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW kemudian menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang maksiat kepadaku, itulah mereka yang enggan untuk masuk ke dalamnya. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sungguh kita harapkan syafaatnya, yang kita berharap hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita meneladani baginda sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita sudah cinta kepadanya, maka Nabi mengatakan suatu hal yang memotivasi kita semua. Nabi mengatakan, an-nasu yuhsyaru ma'a man ahab. Wahai Thauban, manusia nanti Allah akan kumpulkan di surga bersama orang yang ia cintai. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, sebagai seorang mukmin, salah satu rukun iman kita adalah di mana kita percaya akan adanya hari kiamat. Dan setelah kita percaya akan adanya hari kiamat, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, maka kita percaya bahwa setelah itu adalah hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, pada hari pembahasan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan manusia sesuai dengan kadar keimanannya, sesuai dengan sedikit ataukah banyaknya amalnya. Bagi orang-orang yang beriman, Allah akan memasukkan ke dalam surga. Dan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang banyak kesalahannya, maka waliyadzubillah, Allah akan memasukkan diri mereka ke dalam neraka. Nah, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, terkadang manusia perlu diingatkan akan bagaimanakah nikmat ataukah keadaan di neraka, tentang bagaimanakah kenikmatan surga dan betapa buruknya daripada neraka. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, walaupun demikian, tentunya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan nantinya, yaitu yang berada di dalam surga, jauh di luar dari apa yang dibayangkan oleh manusia. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar.
Allah mengatakan dalam hadis qudsi tersebut, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang beriman surga yang belum pernah mereka lihat dengan mata, yang belum pernah terdengar oleh telinga, yang belum pernah terdetik pun, terbayang pun oleh hati manusia. Artinya hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, apa yang dijelaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka keadaan di surga hadirin ikhwatal iman rahimakumullah jauh lebih nikmat daripada itu semuanya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa surga dan neraka merupakan dua makhluk Allah yang saat ini sudah Allah ciptakan. Jadi dengan demikian hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, walaupun kehidupan belum berakhir, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan, Allah sudah menciptakan surga dan neraka untuk kita. Karena itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, disinilah orang yang beriman perlu memiliki ilmu. Jangan sampai kemudian hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kemudian karena kita kurangnya ilmu, maka kemudian hadirin ketika kita ditanya, kita kebingungan. Perbedaan antara orang yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu adalah bagaimana dengan ilmu mereka. Mereka bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dan mereka bisa memahami hadis-hadis Nabi SAW. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, pernah seorang ahli ibadah ditanya kepadanya. Seseorang mengatakan kepada ahli ibadah tersebut, kalau surga itu dinyatakan dalam Al-Quran seluas langit dan bumi, lalu di manakah nerakanya? Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, maka sang abid tidak mampu menjawab. Maka orang tersebut kemudian datang kepada seorang alim dan bertanya hal yang serupa. Maka abid ikhwatal iman rahimakumullah, seorang alim tersebut kemudian menjawab dengan jawaban yang membuat dia terfikir balik. Beliau mengatakan, kalau engkau bertanya kepadaku bahwa surga itu seluas langit dan bumi, lalu di manakah nerakanya, maka aku ingin bertanya kepadamu, kalau sekarang malam, kemanakah perginya siang? Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, artinya sesuatu itu sudah Allah sediakan di luar daripada jangkauan akal manusia. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kembali sekarang kita akan mencoba melihat bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan nikmatnya surga. Bagaimanakah baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimanakah nikmatnya surga, dan hadirin ikhwatal iman, kita akan tutup dengan bagaimanakah para salafus saleh mereka berburu untuk bagaimana mendapatkan tempat yang terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang pertama sekali berkaitan tentang luas daripada surga. Dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dan bersegeralah kalian menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, keluasan surga yang maha dahsyat, keluasan surga yang di luar dari apa yang pernah dibayangkan oleh manusia. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dijelaskan bahwa selain luas surga yang demikian luasnya, sampai di luar dari apa yang dibayangkan oleh manusia, di mana luasnya itu adalah seluas langit dan bumi. Maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dijelaskan dalam riwayat Imam Bukhari bahwa hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga itu ada peringkat-peringkat, ada tahapan-tahapan, ada tingkatan-tingkatan. Dan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dikatakan dalam hadis tersebut bahwa tingkatan-tingkatan itu ada 100 tingkatan. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, selain surga itu bertingkat, maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dalam hadis tersebut dijelaskan antara tingkatan satu dengan yang kedua, maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, tingkatannya itu begitu panjang dan begitu luas.
Sehingga hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dinyatakan dalam riwayat Imam Bukhari tadi, luasnya saja mirip seperti langit dan bumi lagi. Jadi menunjukkan betapa besarnya surga, betapa luasnya surga. Dan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, yang selanjutnya bahwa di surga hadirin ikhwatal iman ada pintu-pintu yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan. Masih dari hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya di surga ada 8 pintu. Dan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, di sana ada sebuah pintu yang bernama Rayyan, la yadkhuluha illa shaimun, yang tidak masuk melalui pintu tersebut kecuali orang-orang yang shaum. Ada manusia, ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil dari semua pintu. 8 pintu tersebut memanggil kepada orang yang beriman. Di antara yang dijelaskan oleh hadis sahih, maka di antara mereka adalah hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Di mana sahabat Abu Bakar As-Siddiq hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, beliau akan dipanggil bukan saja dari satu pintu, tapi semua pintu menghendaki agar beliau masuk melalui pintunya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, setelah kita tahu bagaimanakah luasnya surga, yang luasnya demikian dahsyatnya, kita tahu bagaimana di surga ada peringkat-peringkat, dan di surga juga hadirin ikhwatal iman rahimakumullah ada pintu-pintu yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memanggil manusia berkaitan daripada ibadah yang paling dominan daripada diri. Maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menggambarkan bagaimanakah para penjaga surga. Allah menggambarkan dalam surat Az-Zumar hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ayat yang ke-73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Dan ketika kami menggiring orang-orang yang beriman menuju ke surga secara berbondong-bondong, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampai kemudian ketika mereka sampai maka dibukakanlah pintu surga. Bapak Ibu bisa bedakan dalam ayat yang sebelumnya, dalam ayat yang ke-72 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang kafir, maka tidak ada huruf wawunya. Di sini para ahli tafsir ingin menyatakan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, bahwa kalau mereka yang kafir ketika dibuka pintu neraka langsung dicemplungkan dan dijerumuskan ke dalam neraka. Tapi kalau orang-orang yang beriman hadirin ikhwatal iman, maka mereka memasuki surga dengan tenang. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, maka kemudian penjaganya akan menyapa mereka, salamun alaikum tibtum fadkhuluha dakhilin. Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, para penjaga yang menyambut mereka dengan baik, para penjaga mereka yang menyambut orang-orang beriman dengan penuh keakraban, sapaan, sambil mendoakan salamun alaikum, berbahagialah kalian, selamatlah kalian, tibtum, kalian selamat, fadkhuluha dakhilin, maka masuklah kalian ke dalam surga dengan kekal di dalamnya. Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, hadirin bisa bandingkan dengan ayat yang sebelumnya yang saya katakan tadi. Bagaimanakah perbedaan penjaga surga dengan neraka? Di mana kalau penjaga surga hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dengan santunnya, dengan baiknya, dengan senyumnya, bahkan hadirin ikhwatal iman, orang-orang yang beriman akan masuk ke dalam surga dengan tenang, perlahan. Berbeda dengan orang-orang kafir ketika mereka akan dimasukkan, ketika mereka akan dicampakkan ke dalam neraka. Maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Al-Quran menggambarkan ketika orang kafir sampai ke depan pintu neraka, maka kemudian dibuka, dicemplungkan langsung hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Inilah kita lihat hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, siapakah orang yang pertama kali akan masuk ke dalam surga? Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dijelaskan dalam hadisnya, Nabi SAW meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa beliau mengatakan, nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah. Kami ini
kita ini umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Wa ana awwal man yadkhulul jannah. Dan aku adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Inilah kemuliaan dari orang yang beriman. Hadirin khotal iman rahimakumullah, di mana umat Islam adalah umat yang pertama kali untuk berhak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadirin khotal iman rahimakumullah, seperti yang pernah saya sampaikan, kalau melihat dari umur kita dengan umur sebelum kita, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, umur umat Nabi Muhammad SAW tidaklah panjang-panjang. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada umat Muhammad SAW. Hadirin khotal iman rahimakumullah, bagaimanakah kemudian setelah kita tahu bahwa luas surga, pintu surga, siapakah mereka yang akan masuk pertama kali? Hadirin khotal iman rahimakumullah, maka kemudian dijelaskan tentang bagaimana keadaan di surga. Hadirin khotal iman rahimakumullah, diriwayatkan sebuah hadis dari Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab beliau Al-Musannif, hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani. Beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, hadirin khotal iman rahimakumullah, di mana orang-orang yang beriman pada saat mereka di surga, tun'am wala yaibas wala tudala thiyabuhu wala yudla shababuhu, labinatun min fiddah walabinatun min dhahab, mulatuha misk wa hisabuha al-lu'lu' wal yaqut wa turabuha za'faran. Hadirin khotal iman rahimakumullah, berikutnya setelah kita tahu bagaimanakah pintu surga yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang begitu santun, ramah, penuh senyum dan selalu menyambut dan mendoakan orang yang beriman, maka kemudian hadis dari riwayat Ibnu Abi Syaibah diceritakan bagaimanakah bangunan nantinya di surga. Hadirin khotal iman rahimakumullah, dijelaskan bahwa di surga nantinya tun'am, mereka orang-orang yang beriman akan diberikan nikmat wala yaibas, dan mereka tidak pernah setelah mereka mendapatkan nikmat tersebut, tidak pernah mereka merasakan adanya ingin ke belakang. Semuanya jadi energi. Hadirin khotal iman rahimakumullah, wala tubtala thawbuhu, dan bajunya juga gak pernah rusak, selalu bagus. Jadi apa yang dia makan tidak bikin sakit perut, tidak bikin dia ingin ke belakang, semuanya langsung jadi energi. Hadirin khotal iman rahimakumullah, pakaiannya juga pakaian yang tidak pernah rusak. Wala yubla shababuhu, dan juga tidak pernah menjadi tua umur mereka. Semua dalam keadaan muda. Hadirin khotal iman rahimakumullah, berjalannya waktu di surga, hadirin khotal iman rahimakumullah, maka tidak seperti kita sekarang, karena sudah tidak ada lagi dimensi waktu bagi mereka. Sehingga ketika seorang berada di surga, maka dia akan selalu dalam keadaan muda. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Nabi SAW menggambarkan bagaimanakah keindahan bangunan yang nantinya akan ditempati oleh orang yang beriman. Labinatun min fiddah wa labinatun min dhahab. Subhanallah, bangunan yang disediakan oleh Allah di surga, batu batanya itu dari emas dan perak. Hadirin khotal iman rahimakumullah, mulatuha misk, untuk campurannya bukan hanya sekedar air, tapi minyak wangi misk. Hadirin khotal iman rahimakumullah, wa khisabuha al-lu'lu', kerikil-kerikilnya itu adalah intan mutu manikam. Jadi batu batanya adalah emas dan perak. Hadirin khotal iman rahimakumullah, untuk campurannya itu dari minyak misk. Hadirin khotal iman rahimakumullah, maka kemudian untuk kerikil dan pasirnya, hadirin khotal iman rahimakumullah, itulah lu'lu' wal yaqut, yaitu intan dan mutu manikam. Hadirin khotal iman rahimakumullah, selain Allah Subhanahu wa taala menyediakan adanya tempat bagi orang yang beriman di surga, tempat yang luar biasa bagaimana bagusnya, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, selain itu juga orang-orang yang beriman akan menempati ada kemah-kemah. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman bahwa nanti di surga Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di mana orang-orang yang beriman akan menempati
kemah-kemah, di mana kemah-kemah tersebut, hadirin khotal iman rahimakumullah, ada bidadari-bidadari yang mereka tidak melontarkan pandangan kecuali kepada yang berhak, artinya kepada pasangannya, dan mereka dipingit di dalam kemah-kemah tersebut. Subhanallah, hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Selain dari bangunan tersebut, ada kemah-kemah yang sudah menanti bidadari, hadirin khotal iman rahimakumullah, yang mana hadirin mata mereka tak jelalatan, tunduk pandangannya, mereka hanya menatap kepada yang berhak terhadap dirinya. Mereka dipingit di dalam kemah-kemah menanti daripada orang-orang yang beriman. Hadirin khotal iman rahimakumullah, dalam hadis yang lain hadirin khotal iman, Nabi SAW mengatakan, inna fil jannati khaymatun min lu'lu'ah mujawwafah. Sesungguhnya di surga itu nanti ada kemah bagi orang yang beriman yang terbuat, hadirin khotal iman rahimakumullah, kemahnya itu juga dari intan dan mutu manikam. Pokoknya indah, bangunannya indah, kemahnya indah. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan arduha situna milan, yang mana luas perseginya adalah 60 mil. Hadirin khotal iman rahimakumullah, selain Allah Subhanahu wa taala menyediakan tempat bagi orang-orang yang beriman, maka hadirin khotal iman, Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan pasangan buat mereka. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan pasangan kepada orang-orang yang beriman. Bukan saja kepada kalangan pria beriman, akan tetapi juga kepada para mukminah. Bagi mereka pria yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan, hadirin khotal iman rahimakumullah, para bidadari, para wanita. Yang pertama hadirin khotal iman, dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-56, Allah menggambarkan bahwa bidadari tersebut lam yatmithunna insun qablahum wala jan, yang tidak pernah disentuh baik oleh manusia maupun jin. Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau pernah menafsirkan ayat ini bahwa sangat dimungkinkan bahwa hadirin khotal iman rahimakumullah, bahwa yang Allah sediakan itu bukan saja bidadari, tapi manusia yang memang belum pernah disentuh oleh jin ataupun manusia. Intinya adalah mereka yang sangat-sangat suci. Hadirin khotal iman rahimakumullah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat An-Naba ayat ke-33, di mana kondisi mereka, hadirin khotal iman rahimakumullah, Allah menyatakan kondisi mereka sebaya. Jadi kalau tadi sudah dikatakan bahwa orang-orang yang beriman itu dalam keadaan muda, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, Allah menyediakan pasangan kepada mereka yang sebaya. Wa kawa'iba atraba, dan bidadari-bidadari, pasangan-pasangan yang sebaya dengan mereka. Hadirin khotal iman rahimakumullah, dalam surat Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimanakah mereka ini, di mana hadirin khotal iman, mereka adalah para gadis, mereka adalah para perawan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, yang Allah ceritakan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37. Hadirin khotal iman rahimakumullah, lalu bagaimanakah dengan keluarga orang yang beriman? Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat At-Tur, di mana bagi keluarga yang beriman, maka kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah, mereka kembali akan dikumpulkan dengan keluarganya. Allah menyatakan dalam ayat yang ke-21, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keluarga mereka yang juga beriman, maka kami akan kumpulkan mereka di surga. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika orang yang beriman dan juga keluarga mereka beriman, maka hadirin khotal iman, mereka akan dikumpulkan dengan keluarganya. Mereka akan dikumpulkan kembali dengan istri atau suaminya. Mereka nantinya akan dikumpulkan dengan anaknya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa kalau ada seorang wanita yang dia pernah menikah di dunia lebih dari satu, maka dengan siapakah dia nanti akan didampingi?
Hadirin khotbah iman rahimakumullah, para ulama di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengikut dari surat At-Tur ayat 21 tadi, bahwa nanti orang yang beriman tersebut, wanita mukminah tersebut akan didampingi oleh orang yang paling soleh dari pria yang pernah menikahinya. Jadi kalau dia pernah menikah, kemudian sang suami meninggal dunia, dia menikah lagi, maka dari manakah? Dari antara keduanya yang nanti akan mendampingi dia nanti di surga. Maka pendapat yang pertama adalah dia akan didampingi oleh suaminya yang paling soleh. Tapi pendapat yang kedua, hadirin khotbah iman rahimakumullah, yang menyatakan bahwa kalau kedua-duanya adalah mereka yang beriman, maka dengan siapakah dia akan didampingi? Maka hadirin khotbah iman, pendapat yang kedua adalah dia akan didampingi dengan suami yang terakhir yang dia nikahi. Tapi bukan berarti kemudian kita pesan sama bini kita, "Mak, kalau papa dulu jangan kawin lagi ya, biar kita satu surga nanti." Hadirin khotbah iman rahimakumullah, berkaitan setelah kita tahu bagaimanakah mereka ya, ada bidadari dan juga pasangan yang akan dijumpai dan juga didapatkan oleh manusia ya. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, kecantikan bidadari ini digambarkan dalam banyak hadis. Bagaimanakah paras mereka, bagaimanakah kondisi tubuh mereka. Hadirin khotbah iman, kita tidak akan masuk terlalu jauh tentang hal itu. Kita akan melangkah yang berikutnya tentang bagaimanakah makanan para penduduk surga. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyediakan berbagai macam hal. Di antara makanan yang Allah gambarkan adalah dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-20 dan ayat ke-21. Allah menceritakan dalam surat Al-Waqi'ah bahwa hadirin khotbah iman rahimakumullah, di dalam surga Allah menyediakan buah-buahan dan daging burung yang begitu menyenangkan. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, tentu ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan buah-buahan, daging burung dan lain sebagainya, maka hadirin khotbah iman rahimakumullah, tentunya keadaan di surga jauh lebih nikmat dari apa yang kita bayangkan. Tapi ini adalah untuk pendekatan kepada manusia. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa di dalam surga, buah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan buat orang yang beriman, dia tidak akan pernah putus. Bahkan hadirin khotbah iman, diriwayatkan, innar rajula idza naza'a tamratan minal jannah 'adat makanahu ukhra. Seorang laki-laki penghuni surga, apabila dia mengambil sebutir kurma ataukah dia mengambil sebuah buah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di tempat yang tadi dia petik buah yang lainnya. Jadi hadirin khotbah iman rahimakumullah, enggak pernah berhenti. Enggak ada istilah muslim, seluruhnya hadirin khotbah iman rahimakumullah. Bagaimanakah daging-daging yang kemudian menjadikan orang berselera? Hadirin khotbah iman, sudah tidak terikat dengan waktu dan dimensi. Dalam keadaan muda, dalam keadaan sehat, gak ada sakit, hadirin khotbah iman, dan gak akan tua. Makanan tersedia Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita, baik dari daging, baik dari buah-buahan. Hadirin khotbah iman, bahkan buah-buahan tersebut Allah gambarkan dalam surat Al-Haqqah, buah-buahan tersebut adalah dekat. Dalam surat Al-Haqqah Allah menyatakan buah-buahan tersebut dapat diraih dengan mudahnya dengan kita. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, selain Allah menyediakan makanan kepada para penghuni surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan bagaimanakah minuman bagi penghuni surga. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, yang pertama adalah Allah menyediakan mata air di dalam surga. Itulah yang dikenal dengan salsabila. Ainan fiha tusamma salsabila. Mata air, telaga yang ada di surga, itulah yang dinamakan dengan salsabila. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, dalam surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa di antara air yang Allah Subhanahu wa taala akan sediakan kepada penghuni surga adalah air yang bercampur dengan jahe, zanjabila, yang dicampur dengan jahe, ada hangat. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, ini semuanya adalah bagaimana pendekatan buat kalangan Arab yang mereka nggak kebayang yang namanya zanjabila.
Jadi hadirin khotbah iman rahimakumullah, ini untuk kemudian memotivasi kita semuanya bahwa di surga hadirin khotbah iman rahimakumullah, selain ada telaga, selain nanti manusia akan diberikan minuman yang menghangatkan tubuh mereka, bahkan dalam surat Muhammad ayat ke-15 Allah menceritakan bahwa nantinya akan ada sungai-sungai. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada sungai min ma'in ghairi asin. Dari sungai yang terdiri air sungai tersebut hadirin khotbah iman, yang pertama kali adalah sungai air yang tidak berubah bau dan rasanya. Kalau kita kan kadang hadirin khotbah iman, sungai itu berubah bau dan rasa. Jangankan pengen langsung minum, ngelihatnya aja enak. Tapi kalau ini hadirin khotbah iman, sungai yang begitu jernih, sungai yang hadirin khotbah iman tidak berubah bau dan rasanya. Yang kedua hadirin khotbah iman, wa anharu min asalin musaffa, dan sungai dari madu yang terpilih. Subhanallah. Ada air, ada di sungai tersebut hadirin khotbah iman aliran sungai madu. Wa anharu min labanin ghair lam yataghayyar ta'muh, dan juga ada sungai-sungai hadirin khotbah iman rahimakumullah dari susu yang tidak basi. Subhanallah. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, yang selanjutnya adalah wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, dan juga ada sungai-sungai dari khamr yang dia lezat diminum oleh para penghuni surga. Jadi hadirin khotbah iman rahimakumullah, inilah kenikmatan yang ada bagi orang-orang yang mendapatkan surga. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimanakah wanita-wanita di surga. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana gambaran mereka. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Maka hadirin khotbah iman, wanita-wanita di surga akan menggunakan perhiasan-perhiasan gelang dari emas. Wa yalbasuna thiyaban khudran, dan para penghuni surga juga mereka akan memakai pakaian dari sutra min sundusin wa istabrak, yang terbuat hadirin khotbah iman dari sutra. Muttaqiina 'alal ara'ik, maka mereka kemudian bertele-tele, jadi mereka duduk bersantai-santai di dipan-dipan. Subhanallah hadirin khotbah iman, kita gambarkan bagaimana kemah tersebut yang terbuat dari sesuatu yang sangat indah. Ada dipan di mana orang yang beriman bertelekan, di mana orang yang beriman duduk terbaring sambil kemudian dilayani. Bagaimana hadirin khotbah iman rahimakumullah, mereka akan melayani orang-orang yang beriman. Pengen buah tinggal makan, tinggal petik, pengen air susu tinggal ambil, pengen madu tinggal minta, dan lain sebagainya. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan la yamassuna fiha laghab, tidak akan menimpa kepada orang yang beriman rasa letih. Wala yamassuna fiha lughub, dan mereka juga tidak pernah merasa lesu. Beda dengan manusia di sekarang di dunia. Kalau sekarang kita kadang capek, kadang lemes, lesu, nanti di surga hadirin khotbah iman rahimakumullah nggak ada rasa lelah dan tidak ada rasa lesu di sana. Semangat, energi hadirin khotbah iman rahimakumullah. Begitulah kenikmatan yang ada di surga. Bahkan hadirin khotbah iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di surga Allah akan menyapa hambanya seraya mengatakan, apakah engkau sudah menikmati surgaku? Maka orang-orang yang beriman mengatakan, betul ya Allah. Bagaimana kau menikmati surgaku? Mereka mengatakan, sungguh sangat nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada mereka, kalau begitu uhillu lakum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Kalau demikian, aku halalkan kepada kalian keridhaanku, maka aku tidak akan pernah murka lagi kepada kalian sampai selamanya. Inilah kenikmatan yang sesungguhnya hadirin khotbah iman rahimakumullah. Ketika kita masuk ke dalam surga, dilayani bersama keluarga, hidup tenang, tidak ada capek dan penat. Hadirin khotbah iman, tidak pernah terasa tua. Hadirin khotbah iman rahimakumullah,
maka Allah akan memberikan keberkahan kepada orang yang beriman, di mana Allah akan memberikan keridhaannya. Bahkan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, bagi orang-orang tertentu, maka puncak daripada itu semuanya adalah mereka diperkenankan untuk menatap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang beriman, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan wa ziyadah, dan ada tambahannya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, bukankah Allah menyatakan juga dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, dan wajah-wajah mereka berseri, mereka menatap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin khotal iman rahimakumullah, inilah kenikmatan yang tertinggi, di mana hadirin khotal iman tidak ada lagi yang namanya dimensi, yang namanya waktu, ruang. Yang ada adalah bagaimana orang-orang yang beriman menikmati kenikmatan tersebut tanpa batas. Keindahan tempatnya, keluasan tempatnya, bagaimana pelayannya, bagaimana nikmat makanan dan minumannya, bagaimana penjaga yang begitu ramah kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada mereka. Karenanya hadirin ikhwatal iman, kita saksikan para salafus saleh, mereka berusaha untuk memburu surga. Disebutkanlah hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Nadhr. Pada saat perang Badar, hadirin ikhwatal iman, beliau tidak ikut karena salah satu udzur. Maka kemudian beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk bersimpuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, la in razaqanillahu fi ma'rakatin ukhra la yarayanna Allahu ma asna'. Ya Rasulullah, kalaulah Allah memberikan rezeki kepadaku untuk bisa ikut dalam perang berikutnya, niscaya Allah akan melihat apa yang aku akan persembahkan kepadanya. Sebuah ketulusan hadirin ikhwatal iman. Memang beliau sempat alfa dalam perang Badar, tapi setelah itu beliau berjanji, kalau Allah memberikan kesempatan padanya untuk bisa ikut perang selanjutnya, maka Allah akan menyaksikan apa yang akan beliau persembahkan. Syahdan hadirin ikhwatal iman, ketika perang Uhud, pada saat para sahabat masih perlahan menunggang kudanya, beliau hadirin ikhwatal iman sudah dengan gagahnya dan memiliki keinginan yang sungguh untuk kemudian segera masuk ke bukit Uhud. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, saat itu dia berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz, ketua kabilah Khazraj. Kemudian ditanya, mau kemana engkau wahai Anas? Sahabat ini menjawab, wallahi inilah asyummu rihal jannah duna Uhud. Demi Allah, aku sudah bisa mencium wanginya surga di balik bukit Uhud. Subhanallah. Maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, setelah usai perang Uhud tersebut, yang mana kita fahami bahwa hadirin ikhwatal iman, di perang tersebut banyak sahabat yang terluka. Maka ketika kita bercerita 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, bagaimana Zubair bin Awwam, lebih daripada 20 tusukan. Hadirin ikhwatal iman, kita berbicara tentang Abu Ubaidah al-Jarrah. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kita berbicara tentang Talha bin Ubaidillah, seluruhnya memiliki luka. Bahkan Talha bin Ubaidillah, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, sebagaimana yang pernah kita ceritakan kemarin, Talha bin Ubaidillah dengan keberaniannya, dia menjadi benteng dan menjadi tameng dengan cara memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dia begitu terluka, bersimbah darah, dan kemudian ditinggalkan oleh kafir Quraisy karena dianggap sudah mati. Karena itu Talha bin Ubaidillah dikenal dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat orang yang syahid tapi berjalan, itulah Talha bin Ubaidillah. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, singkatnya setelah usai peperangan, Nabi kemudian mencari siapakah di antara para sahabat yang syahid dan gugur. Maka hadirin ikhwatal iman, Nabi dengan para sahabat mendapati sesosok tubuh yang sudah tidak bisa dikenali lagi. Begitu banyak lukanya hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dan ternyata dia baru bisa dikenali oleh sepupunya dengan cincin dari besi yang digunakan olehnya, dan ternyata beliau adalah Anas bin Nadhr. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah 'alaihi
faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di antara orang yang beriman ada yang mereka jujur dengan apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang sudah gugur, dan di antaranya masih ada yang menanti, dan mereka tidak pernah menggantikan janji mereka dengan apapun jua. Anas bin Nadr hadirin khotal iman, orang yang memburu surga Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, sehingga beliau jujur dengan apa yang pernah beliau janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya hadirin khotal iman rahimakumullah adalah seorang sahabat yang sangat terkenal hadirin khotal iman rahimakumullah, yaitu sahabat Umair bin Humam. Ketika Nabi SAW mengajak para sahabat, jadi ceritanya hadirin khotal iman rahimakumullah, saat itu Nabi sudah keluar dari kota Madinah dan berjumpa dengan dia. Maka kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah, Nabi SAW mengajak, sabiqu ilal jannati arduha ka'ardis samawati wal ard. Mari bersegera berlomba menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair bin Humam saat itu hadirin khotal iman rahimakumullah sedang memakan kurma. Dia kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku ikut dan aku terbunuh di dalamnya? Kata Nabi, engkau akan masuk ke dalam surga. Maka kemudian beliau hadirin khotal iman menjatuhkan kurma yang ada di tangannya, diletakkan. Kemudian beliau mengungkapkan kalimat yang mencaci diri dia, bakhin innaha lahayatun tawilah. Sungguh kehidupan yang lama. Artinya kalau untuk masuk ke dalam surga harus menyelesaikan makan ini kurma, lama benar. Ditinggalin itu kurma hadirin khotal iman, dia masuk ke dalam peperangan tersebut dan dengan gagah beraninya. Maka kemudian syahidlah Umair bin Humam hadirin khotal iman rahimakumullah. Dia sungguh hadirin khotal iman telah menjual kehidupannya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah di hadapan para sahabat. Beliau menyampaikan firman Allah yang baru saja turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu ad'afan mudha'afa. Maka siapakah orang-orang yang meminjamkan harta mereka kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan ganti hadirin khotal iman dengan ganjaran yang berlipat ganda. Ini adalah sebuah bahasa yang halus untuk mengajak umat bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebuah kalimat yang halus meminjamkan kepada Allah. Bagaimana mungkin kita meminjamkan sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, seorang sahabat yang terkenal yaitu Abu Dahdah. Beliau memiliki kebun kurma tepat di depan Masjid Nabawi hadirin khotal iman rahimakumullah. Kebun kurma yang sangat subur. Maka setelah beliau mendengarkan ayat tersebut, hadirin khotal iman rahimakumullah, beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku sedekahkan kebunku ini kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin khotal iman rahimakumullah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berapa banyak kurma yang bergelantungan di kebun Abu Dahdah di surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hadirin khotal iman rahimakumullah, para sahabat berusaha dengan sungguh untuk memburu surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ada seorang sahabat wanita yang beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku orang yang sering pingsan. Penjelasan para ahli hadis yang dimaksud adalah seperti penyakit epilepsi. Ayat. Maka kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, apa yang aku lakukan ketika aku sedang kumat, maka sering tersingkap auratku. Kata Nabi SAW, apakah kau ingin aku doakan agar engkau sembuh, ataukah engkau bersabar dan engkau mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Mendengar ini hadirin khotal iman rahimakumullah, maka sang wanita mengatakan, ya Rasulullah, aku memilih untuk bersabar untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadirin khotal iman rahimakumullah, kalau memang dia bersabar dengan keadaan itu, yang mana ujian itu merupakan suatu hal yang pasti bagi orang-orang yang beriman, maka dengan kesabaran itulah dia mendapatkan surga. Dan ternyata wanita ini memilih untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin khotal iman rahimakumullah, terakhir kita melihat
bagaimanakah salafus saleh mereka memburu surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dalam perang Tabuk yang dikatakan perang tersebut merupakan perang yang terjadi di musim paceklik, Nabi mengajak para sahabat untuk bersedekah. Saat itulah kita saksikan bagaimana para sahabat mereka berjuang dan berlomba-lomba untuk bersedekah. Hadirin ikhwatal iman, ada seorang sahabat yang setiap kali melihat sahabat lain bersedekah, hatinya menangis karena dia tidak mampu bersedekah. Hadirin ikhwatal iman, apalagi ketika melihat, hadirin ikhwatal iman, apalagi ketika melihat Umar bin Khattab datang dengan membawa separuh hartanya, maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah semakin menangis dirinya. Tidak lama berselang ternyata, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya. Semakin menangis dirinya, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Maka sahabat ini kemudian di waktu malam beliau berdoa dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani. Beliau mengatakan, Allahumma, ya Allah, ya, sesungguhnya Engkau telah memanggil kami untuk berjihad, wa radzaqtana fi, dan Engkau telah memotivasi kami untuk berjihad. Dan demi Allah, sesungguhnya aku ingin untuk ikut dalam perang tersebut, tapi aku tidak memiliki apa yang bisa aku sedekahkan. Maka jadikanlah ya Allah di malam hari ini aku bersedekah dengan apa yang telah dilakukan orang lain kepada diriku, dengan kezaliman orang lain kepada diriku, dengan pergunjingan orang lain kepada diriku, maka aku jadikannya memaafkan kepada mereka dan sebagai sedekah karenamu ya Allah. Di waktu pagi, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Nabi SAW kemudian bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang semalam bersedekah? Maka kemudian, hadirin ikhwatal iman, tiada seorang pun sahabat yang mengangkat tangannya karena mereka tidak merasa bersedekah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, Qum ya Ulbah, bangunlah wahai Ulbah. Sahabat tersebut ternyata bernama Ulbah. Sesungguhnya Allah menerima sedekah. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kembali kenikmatan surga adalah kenikmatan yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Akan tetapi sebagaimana yang saya awali dari pertama tadi, bahwa sesungguhnya apa yang Allah akan sediakan kepada kita jauh-jauh lebih nikmat daripada itu. Tapi sekedar segambaran kepada kita, hadirin ikhwatal iman, maka Allah menggambarkan bagaimana indahnya surga. Diawali, hadirin ikhwatal iman, dengan luasnya surga, bahwa surga kemudian juga berperingkat. Di surga ada pintu-pintu yang Allah khususkan. Maka hadirin ikhwatal iman, setiap pintu akan dijaga oleh malaikat yang sopan, santun, ramah, dan mereka selalu mendoakan para penghuninya. Hadirin ikhwatal iman, di surga ada bangunan yang mana bangunan tersebut terbuat dari intan, terbuat dari emas, dari perak. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, bangunan tersebut tidak akan pernah, hadirin ikhwatal iman, yang namanya bocor, apalagi tampias kalau kata Raja Kata. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, belum lagi kemudian ada kemah-kemah yang di sana menanti para pendamping-pendamping orang-orang yang beriman. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, pakaian mereka tidak pernah lusuh, mereka selalu dalam keadaan muda. Hadirin ikhwatal iman, Allah menggambarkan bahwa mereka tidak pernah merasa letih, tidak pernah merasa capek. Hadirin ikhwatal iman, makanan mereka adalah dari buah-buahan, daging yang begitu berselera, buah-buahan yang mudah untuk mereka petik, buah-buahan yang begitu dekat untuk mereka raih. Belum lagi minuman, hadirin ikhwatal iman, air tawar yang menyejukkan, susu, madu, arak. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ini semuanya disediakan kepada orang-orang yang beriman. Bahkan Allah meridhai kepada mereka. Dan hadirin ikhwatal iman, kenikmatan yang tiada mengenal batas waktunya. Hadirin ikhwatal iman, kemudian kita tadi sudah melihat bagaimanakah para salafus saleh, para sahabat bersegera untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan bagaimana sahabat Anas bin Nadhr, kita menyaksikan bagaimana Umair bin Humam, kita menyaksikan bagaimana Abu Dahdah, kita menyaksikan bagaimana seorang wanita yang sering pingsan, dan kita menyaksikan bagaimana Urwah radhiyallahu anhu yang kesemuanya, hadirin ikhwatal iman, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, kalau kalian memohon surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena itu adalah surga yang tertinggi. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah,
agaknya kita cukupkan bagian ini untuk melihat terlebih dahulu bagaimanakah surga tersebut, untuk kemudian menjadikan diri kita termotivasi. Untuk kajian Raga Hadratul Khatal Iman, insyaallah kita akan sambung lain kali. Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan atau mau ada rapat panitia hari raya setelah ini? Cukup? Hadirin Khatal Iman rahimakumullah. Ketika saya pilihkan bagaimanakah salafus saleh dalam memburu surga, dari kelima-lima yang saya ceritakan, ini memberikan suatu harapan kepada kita bahwa masing-masing kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bagi kita bisa meraih surga Allah dengan cara bagaimana kita mengorbankan waktu dan tenaga, bahkan jiwa. Seperti hadirin Khatal Iman, Anas bin Nadhr, Umair, dan juga mungkin dengan harta kita seperti Abu Dahdah, atau mungkin dengan kesabaran dan ketabahan kita dalam rangka bagaimana menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala seperti wanita tadi. Atau mungkin hadirin Khatal Iman rahimakumullah, dengan ketulusan kita seperti yang dilakukan oleh sahabat Uqbah, di mana beliau dengan tulus ingin sekali bersedekah seperti yang lain, maka dengan cara itu Allah juga menerima sedekahnya. Maka hadirin Khatal Iman rahimakumullah, kita sudah mengkaji 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Maka seperti yang saya sampaikan, dari ke-10-10-nya, maka kita mengambil suatu benang merah bahwa mereka masuk surga bukan saja karena amal ibadah yang wajib, tapi mereka memiliki senjata pamungkas. Mereka memiliki amal yang istimewa, yang menjadikan diri mereka istimewa juga, sehingga kemudian mereka boleh mendapatkan kegembiraan bagaimana mereka dijanjikan surga pada saat mereka masih hidup. Karena itulah saya mengajak hadirin Khatal Iman rahimakumullah, lihatlah diri kita. Kalau kita sudah melaksanakan ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira amal istimewa apakah yang nantinya akan menjadikan diri kita istimewa? Saya mengatakan hadirin Khatal Iman, ada kalanya mungkin kita merutinkan berinfak sebelum memulai aktivitas. Tapi mungkin di antara kita ada yang susah. Infak kemana Ustaz? Masjid jauh, nyari orang miskin susah. Mungkin dengan yang lainnya. Bagaimana kita tidak pernah tinggal daripada sholat malam? Bagaimanakah mungkin di antara kita akan selalu bakti kepada ibu dan bapak kita? Apapun yang terjadi. Saya pernah menceritakan Uwais Al-Qarni, seorang dari generasi tabi'in, yang hadirin Khatal Iman, doa dia tidak pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Ternyata adalah karena baktinya kepada sang ibu. Karena itulah hadirin Khatal Iman rahimakumullah, marilah kita lihat. Kalau kita sudah melaksanakan ibadah yang wajib, oh alhamdulillah. Lalu apa yang bisa kita berikan buat Islam? Apa amal istimewa kita yang menjadikan nantinya kita juga istimewa? Oh mungkin kita tidak mampu secara harta, kita secara waktu. Waktu kita berikan buat Islam, waktu kita berikan buat dakwah. Karena itu hadirin Khatal Iman rahimakumullah, disinilah pelajaran dari bulan Ramadan adalah hadirin Khatal Iman rahimakumullah, bagaimana kita mampu menangkap pelajaran tersebut, bahwa keluarnya kita dari bulan Ramadan kali ini menyisakan suatu pertanyaan besar kepada kita, sekaligus suatu harapan kepada kita. Amal istimewa apakah yang akan membedakan kita dengan sahabat kita? Amal istimewa apakah yang akan menjadikan diri kita berbeda dengan saudara kita? Hadirin Khatal Iman rahimakumullah, agaknya demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, waktu juga yang memisahkan. Semestinya kita akan menyambung tentang bagaimana kerangka, tapi tentunya karena waktu, maka insya Allah kita akan sambung lain kesempatan. Hadirin Khatal Iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah pertemukan kita di tempat ini tanpa ada ikatan nasab di antara kita dan tidak ada maksud dunia di antara kita, mudah-mudahan Allah kembali berkenan untuk menghimpun kita di dalam surganya. Hadirin Khatal Iman rahimakumullah, marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.